Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga bisa menjalani agama ini dengan baik. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita berupa qalbun salim. Karena Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salamatus sadr, insyirahus sadr. Ini merupakan perkara yang sangat penting yang menjadi target pencapaian dari setiap usaha hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang hatinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perkara-perkara yang mengotorinya, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, kekufuran, kemunafikan, dan berbagai kemaksiatan. Semua dosa-dosa, bersih hatinya dari semua itu. Itulah orang yang paling beruntung di dunia sebelum di akhirat. Dan selamatnya hati ini merupakan perkara yang sangat penting dalam agama ini. Merupakan target hidup seorang muslim. Jangan sampai lepas, jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai kita memiliki target hidup hanya untuk mengejar kebutuhan nafsu kita, wal'iyadzubillah. Maka hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak terkotori oleh berbagai kepentingan-kepentingan rendahan, berbagai cita-cita rendah, yaitu yang hanya mengharapkan dunia atau pujian semata. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamat ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama. Di antaranya dia merupakan sebab hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu", siapa yang Allah inginkan untuk memberi hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya. Lihat, kalau orang sempit dadanya, tidak bisa menerima Islam. Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima Islam. Jadi orang yang bisa berislam itu sudah lapang dadanya. Dan itulah modal awal kesuksesan dan kebahagiaan. Karena bahagia, sebagaimana ulama menyatakan, bahagia itu hakikatnya adalah itmi'nanul qalbi wansyirahus sadri, tenang hati dan lapang dada. Itulah bahagia. Sebaliknya, waman yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah ingin sesatkan dia,
Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya sempit. Orang-orang yang sempit hati, sempit dada, itulah orang-orang yang ingin Allah sesatkan dia. Harajan, berat, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke atas. Makin ke atas makin sempit dadanya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah akan jadikan dosa-dosa bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk memeluk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, dan dia di atas cahaya dari Rabbnya, apakah itu sama dengan orang yang tidak demikian? Tentu saja berbeda. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya karena tidak berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, maka mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka penting sekali kita memiliki hati yang lapang agar kita bisa menerima Islam ini dengan baik. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang lapang dadanya, orang yang selamat hatinya, dia akan bisa mendapatkan perincian dari Islam itu. Dia mendapatkan taufik lebih besar lagi, seperti keikhlasan kepada Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, dan diantara sebab untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat, artinya kita orang yang kufur nikmat. Semua itu disebabkan oleh lapangnya dada dan sehatnya hati, selamatnya hati dari berbagai kotoran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji nabinya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, sungguhnya di antara golongannya adalah Ibrahim. Ijja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat. Lihat, Allah memuji nabinya yang memiliki hati yang selamat. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, sungguhnya Ibrahim itu adalah umat, pemimpin. Dia satu orang disebut satu umat karena mengumpulkan karakter-karakter mulia pada dirinya. Kemudian apa? Qanitan, yang sangat tunduk kepada Allah, selalu taat, senantiasa taat kepada Allah. Lillahi hanifan, dia orang yang condong dari kesyirikan menuju tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li'an'umi, dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Itulah hikmah dari lapang dadanya Ibrahim yang memiliki hati yang selamat, qalbun salim. Kemudian Allah pilih dia, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih dia, Allah beri hidayah dia menuju siratal mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah, kemudian kami datangkan kepadanya di dunia kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sungguh dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Kemudian keutamaan yang lain dari hati yang selamat adalah dia merupakan sifat yang mulia, sifat dari orang-orang yang terpilih, yaitu sifat para nabi. Dan itu adalah pencarian yang paling agung yang dicari oleh para nabi. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa, beliau berdoa, Rabbishrahli sadri, wahai Rabbku, lapangkan dadaku. Ini menunjukkan bahwa lapang dada ini sangat penting. Nabi Musa sampai berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah buktikan lagi, Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW karena apa? Sudah dilapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memuji sahabat Nabi, yaitu orang-orang Ansor, di mana Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang sudah berada di negeri dan memiliki iman, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, tidak terdapat pada hati-hati mereka kebutuhan, mimma utu, dari apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka ithar atas diri mereka, lebih mendahulukan saudaranya, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka masih memiliki kebutuhan kepadanya. Wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dilindungi dari
kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga Allah memuji kaum mukminin setelah para sahabat. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Coba lihat apa doanya, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ghil, kebencian, kedengkian, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sungguh engkau benar-benar maha pengasih, maha penyayang. Inilah bukti kebersihan hati, keselamatan jiwa, di mana tidak ada dendam kepada orang-orang yang beriman, di mana mereka mendoakan orang-orang yang mendahului mereka dengan iman. Itulah kebersihan hati mereka. Coba bandingkan dengan sebagian kaum muslimin yang hari ini masih suka mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Itu orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kalau sampai mati tidak bertobat darinya akan mati membawa hati yang kotor. Wal'iyadzubillah. Sementara yang selamat orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kemudian pemilik hati yang selamat adalah teladan bagi yang lainnya, seperti Ibrahim tadi, ummatan. Karena beliau disebut oleh Allah memiliki qalbun salim, hati yang selamat, dan beliau menjadi apa? Imam, ummah, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah pentingnya memiliki hati yang selamat agar bisa menjadi qudwah dan teladan bagi orang lain. Dan siapa yang bisa menjadi teladan bagi yang lainnya, maka pahalanya akan menjadi pahala yang paling besar. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya, itu akan mengalir juga pahalanya kepada orang yang memberikan teladan. Sungguhnya di antara karunia Allah adalah keselamatan dada dan kelapangan hati, dan itulah orang yang paling kuat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling kuat untuk bersabar, paling kuat untuk memaafkan, paling kuat untuk berlapang dada dari kedoliman yang dilakukan oleh orang lain, paling kuat untuk menahan marah, kadhimul ghaid, kemudian meninggalkan marah dan membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau orang hatinya kotor nggak bisa. Kalau orang hatinya kotor tidak bisa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang terbaik. Jadi kalau kita disakiti, balaslah dengan bukan cuma kebaikan, yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ajaran Islam ini. Balas dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan dia menjadi kekasih yang sangat dekat. Coba lihat indahnya akhlak Islami. Berawal dari hati yang bersih, hati yang sehat, dada yang lapang. Maka begitulah orang-orang yang memiliki lapang hati, menjadi sebab perdamaian di tengah manusia, menjadi kekasih yang dekat di antara mereka. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ada yang bisa mendapatkan hal itu illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim, dan tidak mendapatinya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antaranya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita tahu keutamaan lapang dada, bersih hati, selamatnya jiwa begitu besar, tazkiyatun nafs, sucinya jiwa, bersihnya hati, hati yang selamat dari segala penyakit, itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh orang-orang yang ingin meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita ingin memiliki itu. Lalu bagaimana caranya? Di antara kiat-kiatnya, yang pertama, memiliki kejujuran iman, kesempurnaan iman,
Makanya makom yang paling tinggi setelah anbiya siddiqun. Merekalah orang-orang yang sempurna imannya. Merekalah orang-orang yang bisa bersih hatinya dari berbagai noda dan kotoran. Kalau kita ingin meraih itu, jadilah orang yang memiliki iman yang kuat. Bagaimana cara meningkatkan iman? Dengan ilmu dan amal. Perbanyak ilmu, perbanyak amal, solehkan amal kita sesuai dengan syarat-syaratnya, niscaya semakin hari akan semakin kuat iman. Kalau iman kita kuat, maka mudah untuk meraih yang namanya hati yang selamat. Kemudian yang kedua, senantiasa berdoa. Berdoa dan teruslah berdoa, jangan berhenti berdoa. Sering kita berdoa, tapi masih banyak di antara doa-doa yang isinya hanya meminta dunia, meminta rizki, meminta jabatan, meminta macam-macam dari dunia. Itu tidak salah, tapi alangkah sayangnya kalau kita jarang berdoa meminta untuk kebaikan hati kita. Nabi SAW berdoa paling banyak untuk kebaikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atika. Kemudian juga Nabi Musa berdoa, Rabbis rohli sodri, lapangkan dadaku. Kemudian juga orang-orang yang rasikhina fil ilm, orang yang mendalam ilmunya, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan simpangkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ini penting sekali doa ini. Kita lihat banyak kenyataan orang yang sudah berada di jalan hidayah, tiba-tiba kemudian menyimpang lagi, kurang doanya. Maka perbanyak doa seperti ini. Kemudian orang-orang beriman juga berdoa, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Itulah diantara doa-doa yang menggambarkan betapa pentingnya meminta kebersihan hati, kesehatan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa mengawasi hati, senantiasa menjaga hati kita. Karena kalau orang tidak mengontrol hatinya, dia tidak sadar kalau ternyata hatinya sudah bernoda, bahkan kotor, bahkan gelap, semakin tidak bisa diobati. Maka sebelum penyakit itu semakin tebal, sebelum penyakit itu semakin parah, sejak dini kita cegah, kita kontrol hati kita. Ada kotoran langsung dibersihkan, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan memiliki hati yang selamat. Kemudian berikutnya, menebarkan salam. Kita tahu bahwasanya orang tidak akan masuk surga kecuali dengan iman. Dan Rasul mengatakan, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Berarti menyebarkan salam ini di antara sebab untuk saling mencintai. Kalau saling mencintai berarti tidak ada dendam di dalam hati, tidak ada ghil di dalam hati. Kemudian yang berikutnya adalah menasihati kaum muslimin. Jadilah penasehat untuk semuanya. Nasih, jiwa yang nasih, jiwa yang hanya ingin kebaikan bagi orang lain, maka itu jiwa yang bersih. Jiwa yang tidak menyimpan kedongkolan, kedengkian, dendam dan lain sebagainya. Ini bersih hati berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Setelah bersih hati berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjaga hati dengan sebaik-baiknya, termasuk orang-orang yang lebih banyak memperhatikan hati daripada memperhatikan penampilan diri, penampilan badan, kesehatan badan, dan juga perkara-perkara lahiriah yang berkaitan dengan dunia kita. Kita lebih memperhatikan kesehatan jiwa daripada kesehatan raga kita. Karena jiwa ini lebih penting, jiwa ini berkaitan dengan kelestarian hidup kita kekal abadi di akhirat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.